balik lagi di sini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya banyak dari kita pikirin nih. Apa tuh? Soal gimana sih caranya nemuin dan ngejar passion. Nah, sumber kita kali ini keren banget dari bab 16, buku The 5 Second Rule-nya Mel Robbins. Oh, buku itu. Iya ya, menarik banget soal aturan 5 detik itu. Nah, betul. Intinya gini, sering kan kita mikirin passion, tapi kok kayak stuck di situ aja. Cuma di angan-angan gitu ya? Iya, pembahasan kita kali ini fokusnya gimana caranya bergerak. Dari mikir jadi ngelakuin, pakai aturan 5 detik itu loh. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, terus langsung gerak. Oke. Karena passion itu emang bukan ditungguin datang sendiri ya, tapi harus aktif dikejar. Persis. Pertanyaan besarnya kan, gimana nih menjembatani keinginan di hati sama tindakan nyata? Apalagi kalau ada rasa ragu atau takut gitu yang suka nahan-nahan kita. Nah, itu dia masalahnya seringkali. Ya, kita coba bedah bareng ya, gimana aturan 5 detik ini bisa jadi pemantik buat gerak. Oke, jadi kunci pertamanya, passion itu bukan ditemukan pasif sambil nunggu wangsit gitu ya, tapi lewat eksplorasi aktif. Betul banget. Harus dijemput, bukan ditunggu. Nah, aturan 5 detik ini jadi alat buat memulai eksplorasi itu. Pernah nggak sih ada ide kecil atau rasa penasaran tapi langsung mikir, nggak mungkin, atau entar aja deh. Wah, sering banget itu kejadian. Justru disitulah hitungan 5, 4, 3, 2, 1 berperan. Kayak dorongan kecil gitu. Buat ngelawan momen ragu itu ya? Iya, dorong diri buat ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Nah, eksplorasi ini bisa dimulai dari ngikutin rasa ingin tahu. Coba perhatiin aja hal-hal kecil yang bikin Anda tertarik. Hal kecil gimana contohnya? Apa aja? Mungkin topik obrolan, artikel online, apa kek. Terus, satu lagi yang menarik dari buku ini. Perhatikan juga rasa iri. Iri? Kok iri? Bukan buat jadi negatif ya, tapi sebagai petunjuk. Apa sih dari hidup orang lain yang bikin Anda mikir, wah enak ya dia bisa gitu? Oh, jadi rasa iri bisa jadi semacam kompas gitu. Menarik. Bisa jadi. Itu bisa jadi sinyal kuat soal apa yang sebenarnya Anda inginkan. Oke, paham. Terus, langkah eksplorasinya nggak harus gede kan? Nggak perlu sama sekali. Misalnya, penasaran soal topik tertentu, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung buka Google terus baca satu artikel aja. Gitu. Iya, sesimpel itu. Tertarik skill baru? 5, 4, 3, 2, 1. Tonton satu video tutorial di YouTube. Atau kalau kagum sama orang di bidang X, 5, 4, 3, 2, 1, coba kontak atau kirim pesan singkat. Persis. Jangan remehin langkah-langkah kecil ini. Justru dari situ momentum mulai kebangun. Momentum ya kuncinya. Betul. Ada cerita bagus nih soal Joe, bankir di London yang ngerasa mati gaya banget sama kerjaannya. Oke, gimana ceritanya? Dia pakai aturan 5, 4, 3, 2, 1 buat maksa dirinya ikut satu kelas aja. Tentang hal yang dia suka. Benar-benar cuma satu kelas. Terus? Dari satu kelas itu, efek dominonya jalan. Dia jadi makin tertarik, terus ambil sertifikasi. Dari situ ketemu orang baru, dapat peluang kecil. Wah. Terus peluang lebih besar, sampai akhirnya dia bisa pindah jalur karir. Ini bukti nyata kekuatan aksi kecil yang konsisten. Gila juga ya, dari satu kelas doang bisa sampai ganti karir. Luar biasa. Oke, eksplorasi itu langkah awal. Tapi, gimana caranya tahu kapan harus pindah dari sekedar coba-coba jadi komitmen serius? Nah, Itu kan lompatan yang kayaknya paling serem ya? emang, ini masuk fase transisi namanya. Dan ya, butuh keberanian lebih. Contohnya si Mitchell. Mitchell, dia kenapa? Dia udah bertahun-tahun pengen banget mulai bisnis, tapi selalu ketahan sama keraguan. Kayak, nanti gagal gimana? Belum siap, gitu-gitu deh. Klasik banget alasannya. Iya kan? Akhirnya, dia pakai 5, 4, 3, 2, 1 buat mengumumkan aja bisnis barunya ke publik. Udah, umumin aja dulu. Nekat juga ya? Kuncinya, di fase ini bukan nanya apa aku udah merasa siap. Karena jujur aja, kita nggak akan pernah 100% merasa siap. Nggak akan. Bener juga sih. Kalau nunggu siap bisa nggak mulai-mulai ya? Nah, pertanyaannya lebih ke apa aku siap berkomitmen untuk ini? Fokusnya di komitmen untuk jalan terus, walau belum sempurna. Oke, jadi soal komitmen, bukan soal perasaan siap atau nggak siap. Tapi gimana kalau ada tekanan dari luar? Misal dari keluarga atau lingkungan yang mungkin nggak setuju sama pilihan kita. Wah, itu tantangan berat sih. Tapi ya, bisa diatasi. Contoh paling kuat mungkin Todd dari Australia. Todd, yang gimana dia? Dia itu kayak dipaksa kuliah hukum dan bisnis sama orang tuanya. Padahal passionnya dia itu sebenarnya di pendidikan jasmani. Waduh, jauh banget ya.
Jauh banget. Bertahun-tahun dia tertekan, mikirin gimana kecewanya orang tua kalau dia pindah. Sampai suatu hari, di tengah kuliah hukum pajak lanjutan yang dia benci banget, dia ngerasa, udah, cukup. Terus gimana? Dia hitung 5, 4, 3, 2, 1, berdiri keluar kelas saat itu juga, dan langsung jalan ke kantor registrasi buat pindah universitas. Nekat banget! Wow, itu bener-bener butuh keberanian luar biasa sih. Nekat tapi keren banget. Itu momen nekat yang dipicu aksi 5 detik tadi. Sekarang dia bilang dia merasa menemukan tujuannya. Gila. Ngomong-ngomong soal keyakinan dan terus bergerak, cerita Paulo Coelho dengan The Alchemist juga pas banget ya di sini. Iya, sangat relevan. Buku itu kan awalnya gagal total ya. Sempat gagal ya. Gagal banget. Penerbitnya sampai batalin kontrak loh. Tapi Coelho nggak nyerah. Karena dia yakin banget sama karyanya, itu cerminan hati dan jiwanya. Jadi dia tetap maju terus ya? Dia terus dorong diri, bisa jadi pakai mekanisme mirip 54321 dalam versinya sendiri, buat cari penerbit baru. Dan akhirnya kita tahu sendiri kan, suksesnya luar biasa. Legendaris malahan. Ini soal percaya sama visi kita, dan terus bertindak, bahkan saat menghadapi kemunduran. Ingat kutipan terkenalnya, saat kau mengikuti kata hatimu, seluruh alam semesta berkonspirasi membantumu. Keren banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, ngejar passion itu intinya soal aksi ya? Iya, intinya di situ, aksi nyata. Mulai dari aksi kecil buat eksplorasi, terus bangun momentum pelan-pelan, terus berani ambil komitmen, dan aturan 5 detik itu jadi kayak tombol start buat ngelawan keraguan di tiap langkahnya. Tepat sekali. Itu alatnya. Jawabannya memang ada di dalam diri Anda masing-masing. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mendengarkan suara hati itu. Dan yang paling penting, Dan yang terpenting, bertindak berdasarkan itu. Dimulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda semua, lupain soal nunggu waktu yang pas atau merasa 100% siap buat ngejar passion. Nggak akan ada waktu yang sempurna. Nggak akan. Kuncinya ada di keberanian buat 5, 4, 3, 2, 1 dan mulai eksplorasi. Sekecil apapun. Terus bangun momentum dari sana dan berani berkomitmen sama apa yang penting buat Anda meskipun ada rasa takut. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin ini. Satu langkah super kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini juga? Sekarang banget. Iya, hari ini. Pakai hitungan 5, 4, 3, 2, 1 itu. Buat mengeksplorasi sesuatu yang bikin Anda penasaran. Jangan ditunda lagi. Mulai aja dari yang paling simpel, sekarang.